Berdasarkan data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19, diperoleh bahwa per 29 Juni 2021, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 ialah sejumlah 2.156.465. Angka ini terus mengalami peningkatan sejak pertama kali wabah pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020. Grafik menunjukkan bahwa kasus COVID-19 meningkat drastis pada akhir Mei hingga Juni 2021 dengan munculnya varian baru virus, yaitu varian Delta yang sangat mudah menular. Mewabahnya pandemi COVID-19 ini sudah tentu memberi dampak yang signifikan bagi berbagai lapisan masyarakat, terutama karena adanya anjuran pembatasan aktivitas di luar rumah oleh pemerintah. Salah satu unsur masyarakat yang juga terdampak adalah para penyandang disabilitas. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap wali dari penyandang disabilitas di 5 paguyuban orang tua penyandang disabilitas di 5 kecamatan Kabupaten Malang, diperoleh bahwa pandemi COVID-19 telah membawa banyak kesulitan bagi mereka untuk melaksanakan terapi. Sedangkan, para orang tua sendiri terkendala karena mereka tidak memiliki cukup wawasan untuk melakukan terapi dan pembelajaran kepada anak-anak mereka supaya dapat lebih adaptif di tengah masyarakat. Hal ini tentu berpengaruh ke pendidikan para penyandang disabilitas di mana mereka tidak dapat menjalani pembelajaran dengan baik secara mandiri di rumah. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap wali dari penyandang disabilitas di 5 paguyuban orang tua penyandang disabilitas di 5 kecamatan Kabupaten Malang, diperoleh bahwa pandemi COVID-19 telah membawa banyak kesulitan bagi mereka untuk melaksanakan terapi. Sedangkan, para orang tua sendiri terkendala karena mereka tidak memiliki cukup wawasan untuk melakukan terapi dan pembelajaran kepada anak-anak mereka supaya dapat lebih adaptif di tengah masyarakat. Hal ini tentu berpengaruh ke pendidikan para penyandang disabilitas di mana mereka tidak dapat menjalani pembelajaran dengan baik secara mandiri di rumah. Terapi dan pendidikan disabilitas merupakan hal yang sangat penting dan harus dipenuhi. Hal ini dibunyikan pada pasal 10 poin A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendidikan Disabilitas bahwa hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Oleh karena itu, Dikir hadir sebagai solusi alternatif yang membantu pelaksanaan terapi dan pembelajaran penyandang disabilitas di masa pandemi. Dengan fitur konsultasi dengan terapis dan tutorial kurikulum, Dikir membantu wali dari penyandang disabilitas untuk melakukan terapi pada penyandang disabilitas secara mandiri di rumah. Platform Dikir menggunakan basis Progressive Web Apps atau PWA di mana platform dapat diakses dalam bentuk website maupun aplikasi, sehingga memudahkan pengguna karena bisa memilih antara mendownload aplikasi atau mengaksesnya via website. Tahap model desain pengembangan aplikasi diawali dengan tahap penelitian sehingga diperoleh informasi terkait permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian, informasi yang diperoleh diangkat pada tahap pengembangan platform yang kemudian dilanjutkan dengan tahap implementasi platform di tengah masyarakat. Fitur yang terdapat pada Dikir ialah fitur konsultasi di mana pendamping disabilitas dapat memilih terapis untuk berkonsultasi dan mengagendakan jadwal konsultasi. Sementara pada fitur kurikulum, pengguna dapat mengakses tutorial melakukan terapi secara bertahap sesuai dengan kurikulum yang ada. Kemudian pada fitur temukan terapis terdekat, pendamping disabilitas dapat mencari lokasi terapis yang dekat. Selanjutnya pada fitur monitoring, terapis atau wali penyandang disabilitas dapat memasukkan data terkait perkembangan anak ataupun dapat melihat data yang lalu untuk menganalisa tindak lanjut apa yang harus dilakukan pada terapi selanjutnya. Melalui platform Dikir diharapkan dapat menunjang pendidikan dan membantu pelaksanaan terapi untuk penyandang disabilitas. Selain itu, dengan adanya Dikir diharapkan ke depannya dapat mendukung terciptanya masyarakat yang inklusif dan ramah disabilitas.